Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama mari kita sampaikan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita baru saja sama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut juga pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua para umatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir kelak akan memperoleh syafaat dari Rasulullah, dan mudah-mudahan juga kelak kita bisa semuanya insya Allah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini ketemu lagi dengan saya di channel yang sudah cukup nggak lama sih ya, baru bulan lalu ya, Agustus ya, bulan lalu ya ketemu. Jadi ini Pak Rahmat minta Sabtu kan alarm nggak bunyi kan. Nggak ada alarm, nggak ayah ngetok-ngetok kaca tok ayo ya saya bilang siap lah, insya Allah siap Sabtu ini. Lalu kemarin di tempat biasa, tempat tongkrongan di samping, apa ya yang disampaikan, udah deh iseng-iseng, udah kita ngomongin ini, saya sampaikan masalah orang-orang yang, saya bilang orang-orang yang dijamin masuk neraka. Lalu Pak D mana, Pak D Dito, wah nakut-nakutin gitu beliau kan. Nakut-nakutin aja kan. Jadi saya pikir, wah kalau bikin takut nggak usah deh ya, saya ganti aja judulnya, temanya kira-kira tadi orang-orang yang dalam Quran itu dijamin masuk neraka, udahlah ganti aja. Jadi menjadi orang-orang yang dijamin tidak masuk surga. Jadi diganti gitu. Baik, hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Kalau kita mungkin buka Al-Quran surat ke-40, yang buka Quran atau buka apa? Surat ke-40 Al-Ghafir ayat ke-76. Al-Ghafir ayat ke-76. Di situ di ujung ayat itu ada yang disebutkan apa ya? Itulah jaminan tadi. Kenapa itu orang dimasukkan ke dalam neraka dan kekal gitu. Ya kalau udah kekal artinya tidak mungkin dipindahkan neraka ke surga. Karena kalau kita kan pernah mendengar ada nanti penghuni surga itu tapi alumni gitu. Alumni dari neraka. Jadi ada penghuni surga yang alumni neraka. Jadi mungkin ada agak-agak ini juga ya, masuk gabung ke surga tapi bekas alumni neraka, ada agak-agak ini juga ya, mungkin kulitnya agak-agak gosong lah ya. Jadi nah sementara yang di Al-Ghafir 40 tadi itu orang yang kekal gitu. Kekal, jadi itu udah disebutkan kekal ya, mau apa lagi, ya udah dijamin masuk neraka dan selamanya gitu. Nggak mungkin
menjadi penduduk surga lagi dipindahkan dari neraka ke surga, karena dia di Quran tadi sebutkan itu kekal gitu. Jadi nauzubillah, kita mohon pada Allah supaya kita kalau bisa ya masuk surga tadi seperti kata Rasul ya tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan kita jangan khawatir. Karena salah satu hadis Rasulullah itu semua umatku itu masuk surga. Ya ini kan menggembirakan buat kita sebagai pengikut Rasulullah Nabi Muhammad bahwa semua umatku itu masuk surga. Umat Nabi Muhammad. Cuman ada kecuali yang nggak mau. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz Wahyu kan, Wahyu. Semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga, kecuali yang nggak mau. Jadi analoginya mungkin begini ya. Misalkan semua kita ini dibagi tiket. Nih, tanggal hari Minggu besok ya, ini tiket masuk Senayan, kasih gratis. Nonton apa? Konser misalnya, atau sepak bola misalnya. Ada 100.000 tiket dibagikan gratis. Terus dari semua yang dapat tiket untuk masuk Senayan tadi, gratis tadi, ada nggak yang nggak mau? Ada dong ya kan, dapat tiket gratis Senayan, tapi ya nonton konser mana mau hobi, tapi kok sepak bola aku datang gitu, nggak mau kan, ada yang nggak mau karena nggak hobi gitu kan, ya ngapain masuk Senayan, nggak senang, nggak suka dengan konser gitu. Jadi ya gitu, Rasulullah menjamin semua yang dapat tiket tadi yang untuk umatku masuk surga, kecuali ada yang mereka yang nggak mau gitu. Jadi ternyata ada umat Muhammad ini yang nggak mau masuk surga. Nah itu kenapa? Itu pertanyaannya, kenapa ya Rasulullah? Ditanyalah sama sahabat, kok ada yang dijamin masuk surga semua umat Muhammad, tapi ada yang nggak mau gitu kan? Sesuatu yang aneh gitu. Kalau misalnya konser tadi nggak hobi ya wajar. Aku maunya sepak bola, Senayan, nah itu wajar. Gitu. Tapi kalau masuk surga tentu sesuatu yang aneh. Ternyata kalau Rasul kecualinya itu adalah pengecualian nggak mau masuk surga karena ketidaktaatan. Jadi mereka yang tidak taat kepada aku, kata Rasulullah, mereka ya itulah yang nggak mau masuk surga. Nah ternyata ya kuncinya itu masuk surga tadi sebagai umat Nabi Muhammad itu adalah ya taat, mentaati apa yang Rasul sampaikan. Dari segala perilaku kehidupannya itu ya taat. Baik, kita kembali ke orang-orang yang tadi dijamin dijamin tidak masuk surga, dijamin masuk neraka tadi ya. Nah, ini Al-Ghafir tadi salah satu ayat ke-76 tadi. Dalam buku tasawuf dan pendidikan karakter ya, itu penyebabnya orang yang tadi kekal di neraka tadi adalah karena takabur ya. Yang ini bahasa Indonesia takabur itu berasal dari bahasa Arab takabbara ya takabbaru, artinya sombong, yaitu di ujung ayat Al-Ghafir tadi ya, karena sombong gitu. Nah itu yang menyebabkan mereka kekal di dalam Al-Quran tadi. Nah sombong itu dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Indonesia takabur adalah merasa diri paling mulia gitu, hebat, pandai dan sebagainya, angkuh atau sombong. Lawan kata dari sifat takabur adalah tawadu, yaitu artinya menerima kebenaran, tawadu, tidak menyombongkan diri, menghargai orang lain gitu. Baik, kata takabur ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu merinci setidaknya ada 7 penyebab timbulnya sifat takabur. Mungkin penyebab
ya bukan mungkin ya, penyebabnya malaikat yang pada saat diperintahkan untuk sujud pada saat itu Adam diciptakan itu iblis tadi tidak mau sujud. Nah itu karena takabur. Karena apa? Takaburnya iblis tadi itu mungkin hanya satu unsur pada saat itu alasan dia yang menyebabkan dia merasa lebih dari Adam, hanya unsur asal usul penciptaannya. Jadi kalau iblis menyatakan aku lebih mulia karena unsur penciptaannya hanya karena Adam diciptakan dari tanah, sementara iblis merasa lebih mulia karena dari api. Nah, itu kan hanya unsur aja, penyebabnya itu hanya unsur asal usul penciptaannya yang dia merasa lebih mulia tanah, sementara Adam dari tanah, dia dari api gitu. Jadi itu. Nah, kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada dirinci ada 7 ya perkara yang menyebab timbulnya karakter. Nah, baik kita coba saya apakan satu-satu dari 7 ini. Oleh karena itu penting untuk mengetahui apa saja menjadi penyebab dan pemicu timbulnya takabur dalam diri kita. Perlu diingat takabur merupakan sifat yang berupa akibat dari suatu sebab. Jika tak mengetahui sebab maka kita akan sulit untuk mengendalikan akibatnya. Nah, dalam 7 perkara yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, pertama takabur karena merasa sombong, lebih itu karena ilmu pengetahuan. Ini salah satunya. Orang bisa takabur karena merasa mempunyai ilmu dan menganggap orang lain lebih bodoh. Ini penyakit yang sering melanda hati bisa jadi para ulama, orang yang berilmu. Orang yang takabur berarti hatinya telah tertutup sehingga tak bisa menilai kebenaran dengan semestinya. Ia pandai dalam masalah teori agama tapi buta terhadap syariat, sehingga ia tak sadar kalau takabur itu mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ini mungkin orang merasa punya ilmu yang merasa ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari orang lain, itu unsur ini bisa menyebabkan jadi merasa lebih mulia, lebih hebat gitu. Itu dari sisi ilmu pengetahuan. Yang berikut, takabur karena ibadah dan amal soleh yang dikerjakannya. Nah, ini yang kedua dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, Imam Ghazali menyebutkan ini, takabur karena ibadah dan amal soleh. Tentu sangat baik bagi seorang hamba Allah yang tekun beribadah dan mengerjakan amal-amal soleh. Ya memang ini salah satu tujuan hidup kita ini tentu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, seorang muslim yang mengisi hari-harinya dengan ibadah dan amal soleh berarti ya sudah berada di jalan yang benar. Namun setan itu tidak akan pernah diam. Setan tak akan berhenti menggoda dan menyesatkan umat manusia hingga akhir hayatnya. Bisa saja orang yang sudah berada di jalan yang benar tersebut bisa tersesat. Jadi istilah umumnya tersesat di jalan yang benar. Kalau udah di jalan benar kok bisa tersesat gitu. Nah, ini godaan-godaan dari setan tadi. Sudah di jalan yang benar tapi masih bisa tersesat. Itu bagaimana orang merasa dibuat setan itu merasa udah tekun beribadah gitu, bisa menimbulkan rasa rasa ria gitu. Jadi merasa ingin dipuji, wah ini bapak ini orangnya nih alim nih, tekun ibadahnya, bisa aja. Jadi ibadahnya nanti tidak lillahi ta'ala lagi jadinya, karena ya pujian-pujian orang lain gitu. Yang sudah berada di jalan yang benar malah disesatkan oleh setan tadi. Ya, namanya setan ya pingin cari teman dong di akhirat nanti di neraka. Jadi ya godaan-godaan orang terhadap orang-orang yang tekun beribadah itu malah lebih setannya itu istilahnya kalau mungkin
apa ya, kalau ada tingkatan ya, setan itu mungkin bukan tingkat kopral ya, yang goda-goda orang ulama apa itu, tingkatnya udah tingkat jenderal gitu, untuk menggoda-goda orang yang tekun beribadah supaya bisa tersesat di jalan yang benar tadi, udah jalan benar malah bisa disesatkan. Nah, adapun takabur yang sifat berhubungan dengan itu keagamaan itu, bahwa amal ibadahnya telah benar-benar sempurna, itu godaan-godaan setan lah. Kalau dalam misalnya ada kita beribadah tanpa keilmuan, nah ini tentu setan itu supaya bagaimana menggodanya supaya ya udah kamu udah benar tuh. Padahal misalnya ibadah yang kita laksanakan itu keliru, salah gitu, tanpa dasar. Nah, itu kerjaan setan lah itu, untuk supaya membenar-benarkan hati kita ini, supaya kita lebih, jadi sesat. Ya, setan. Yang ketiga, takabur itu karena keturunan atau nasabnya. Nah, ini mungkin ya kita nggak, kalau orang-orang macam seperti kita, seperti saya ini, ya nggak ada peluang lah, insya Allah ya. Darah merah, coba yang darah biru, nah ini peluang darah biru, keturunan. Nah, jadi bisa jadi yang peluang untuk orang menjadi takabur itu sombong karena keturunan tadi, keturunan dasarnya keturunan orang-orang yang apa ya, terhormat, bangsawan. Nah, itu. Atau bisa jadi juga ulama gitu, anak ulama gitu, rasa wah ini bisa jadi menyebabkan jadi takabur gitu. Jadi seorang yang punya keturunan terhormat seperti keturunan bangsawan, mungkin sultan atau apalah, itu mungkin bisa berpeluang untuk takabur dibandingkan orang-orang yang seperti saya ini gitu. Jadi ia sangat berpeluang untuk bersikap memandang remeh terhadap orang lain. Nah, di setiap pergaulan, setiap majelis dia senang menceritakan kakek moyangnya yang mulia, yang terhormat, dan yang kalau ulama mungkin yang tekun beribadah. Jadi tapi ya nenek moyang saya ulama gitu. Yang berikutnya, yang keempat, takabur karena harta kekayaan yang dimilikinya. Nah, mungkin takabur karena harta kekayaan ini adalah takabur yang paling banyak kelihatan dan sering kita jumpai. Apalagi di era digital, orang-orang gemar memamerkan apa yang dimilikinya. Terlepas apakah itu hanya pencitraan atau memang benar-benar kaya. Ya mungkin bisa juga dia, selfie dulu di samping Alphardnya atau Mercy-nya atau Land Cruiser-nya gitu kan. Padahal bukan punya dia gitu. Dan itu di-upload bukan nih, gue ngaku milik gue nih gitu. Bisa jadi ngaku-ngaku gitu. Padahal bukan punya dia. Nah, bagaimana lagi orang yang memang benar-benar memilikinya gitu. Peluang untuk itu ya bisa jadi. Atau paling kalau kita paling selfie dengan sepeda ontel. Tapi kalau mungkin harga sepeda yang katanya dengar ada yang sampai 300 JT, ya bisa juga penyebabnya sepeda. Selfie di samping sepeda, naik sepeda dengan harga yang sepedanya 300 JT gitu. Jadi ini karena harta kekayaan bisa menyebabkan orang juga takabur gitu. Berikut masih ini. Orang yang bergelimang harta sangat berpulang tadi terseret pada semacam rasa haus ingin dipuji. Ia merindukan satu kehormatan dari orang lain karena kekayaannya. Dengan kekayaan yang dimilikinya, seringkali ia merasa bahwa bisa melakukan apapun. Merasa telah bekerja keras sehingga mencapai sukses. Nah, kalau cerita soal kesuksesan orang yang memiliki harta yang banyak, mungkin sampai akhir zaman nggak akan pernah bisa ngalahin siapa yang paling banyak hartanya di era Fir'aun, Korun. Orang gali tanah ketemu bongkahan mungkin emas gitu kan, nggak akan pernah dia miliki
Wah, harta Pak Chandra. Begitu kali loh. Yang disebut nggak orang lain, pasti Korun, harta Korun. Wah, ketemu harta karun nih gitu. Ya, sampai akhir zaman kayaknya udah nggak pernah tergantikan Korun. Karena apa ya? Korun ini paling top lah di era Fir'aun itu. Jadi kalau ceritanya, kalau misalnya kita punya bongkahan atau emas mulia atau apalah, ya kan, banyak misalnya di rumah kita, lemari, berangkas, itu kan semua untuk amannya kan punya kunci, ada kuncinya kan, kodenya lah kunci, ini lemari ini emas batangan, yang ini kunci, yang ini nomor ini, apalagi emas mulia, apa pokoknya ada kuncinya semua. Itu sampai-sampai dengan ceritanya itu Karun itu punya anak kunci gembok hartanya itu karungan. Jadi gembok harta karun, harta bendanya itu dikarungin, anak kuncinya dikarung, itu nggak bisa diangkut kecuali pakai kuda. Jadi mungkin kayak model kantor pos itu, model apa ya, kalau kiri kanan kan imbang itu kan, karungan itu kalau kuda yang bawa, kiri kanan kudanya itu kunci gembok harta karun, hartanya itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita punya 10 anak kunci, kita masukin tas, ya udah, dia bawa kemana-mana. 10 buah kunci yang lemari kita yang punya, yang harta kita masih enteng gitu, kita bawa, kita amankan tuh, kita kemana-mana. Kalau karun itu ceritanya udah pakai kuda bawa anak kunci gembok lemarinya itu. Jadi udah kuda itu yang ngangkut. Jadi mungkin kode kunci hartanya tadi mungkin dah kunci A, kunci B, kunci C, sampai Z. Mungkin dah satu karung. Nanti kunci kodenya mungkin A1, A2, A3, A3 sampai Z lagi, sekarung lagi. Mungkin ini berkarung-karung. Jadi makanya nggak mungkin sampai akhir zaman juga ya ada orang punya harta bisa melampaui karun tadi. Nggak bisa mungkin suatu saat orang menemukan harta benda di dalam tanah itu berubah jadi, oh tadi mungkin itu nemu apa, wah ini harta Zulkifli nih. Nggak bisa, tetap aja orang bilang harta karun. Jadi ini menyebabkan karun juga merasa paling mulia karena hartanya, yaitu karena harta tadi bisa menyebabkan. Berikut takabur karena keelokan wajah atau fisik yang dimiliki. Nah, ini juga nggak punya apalah, nggak mungkin lah itu aku, peluang itu jatuh ke aku gitu. Ya, diri saya ini. Jadi karena kecantikan atau keelokan, ketampanan, ya, mungkin yang lain mungkin bisa lah gitu. Ya. Jadi bagi mereka yang yang memiliki keelokan wajah sudah tentu akan sering dan harusnya sering memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Tetapi bagi mereka yang berakhlak buruk akan menjadi takabur bila merasa memiliki wajah yang elok dan bagus. Nah, ia merasa bahwa diri yang paling cantik, wanita cantik atau tampan, ganteng untuk yang pria, sehingga lagak dan gayanya berlebih-lebihan. Bahkan ada yang lebih buruk, yakni keelokan wajah atau fisik itu tidak untuk digunakan di jalan yang baik, namun digunakan untuk jalan maksiat. Karena merasa memudahkan ia berbuat, ya nauzubillah, berbuat zina misalnya. Akibat yang ditimbulkan dari takabur karena keelokan wajah, biasanya suka mengumpat kekurangan orang lain, lalu ia tidak menghargai orang lain, menyebut-nyebut aib dan kekurangan yang dimiliki orang lain. Nah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai itu ada pada sifat-sifat kita. Baik, sudah kelima. Yang keenam, takabur karena kekuasaan. Nah, ini kekuasaan ini tentunya yang pada orang-orang tertentu. Takabur karena kekuasaan akan berakibat sangat berbahaya dan membahayakan orang lain. Sebab ketakaburan ini berakibat adanya tindak kezaliman sewenang-wenang karena kekuasaan memiliki, lalu ia berbuat sehendak hatinya. Nah, ini kalau zaman Fir'aun dulu ya Fir'aun lah gitu yang memiliki kekuasaan, hingga sampai-sampai dia menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Karena apa?
definisi Tuhan bagi dia sesuai yang disampaikan bisa menghidupkan dan mematikan gitu. Dan itu Fir'aun ya merasa bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau hanya itu dasarnya. Ketika dia ini ditanyakan bagaimana cara menghidupkan dan mematikan orang, Fir'aun bilang ya keputusannya bilang kalau aku bilang matikan orang ini, ya udah dipenggal mati. Tapi kalau bilang menghidupkan, ya orang yang hidup tadi, ya udah, gue biarkan dia kan hidup, tetap hidup. Jadi cuma hanya gitu. Menghidupkan, mematikan menurut Firaun cuma gitu. Kalau mematikan ya dieksekusi mati. Tapi kalau menghidupkan ya dibiarkan aja kan, nggak ada apa-apa ya hidup. Sampai dia prinsip bahwa saya bisa juga sebagai Tuhan karena bisa menghidupkan, mematikan sebagaimana yang disampaikan Nabi Musa gitu, dakwah Nabi Musa ke beliau. Tuhan itu seperti itu gitu. Yang terakhir yang saya sampaikan, takabur itu karena kaum atau golongannya lebih banyak. Nih, golongan dan pengikut yang banyak hanya bisa dirasakan di dunia ini. Di akhirat yang menjadi pengikut setiamu ialah amal kebaikanmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama yang sesat dan pimpinan yang tertipu oleh perasaannya sendiri seringkali takabur karena pengikut dan pendukungnya yang banyak. Jamaah dan golongan yang besar membuat anggapan seolah-olah ia mempunyai karisma yang agung. Semua itu sungguh akan merusak jiwa dan menutup kalbu sehingga lupa jika hanya Allah yang Maha Agung. Baik, dari 7 perkara penyebab timbulnya sifat takabur sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali tadi dalam Ihya Ulumuddin, semoga ya itulah tadi ya, semoga kita semua dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang berbahaya dalam amal ibadah tersebut dan senantiasa tetap tawadu, berjalan di muka bumi dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang mungkin ada berhati takabur segera mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah sehingga mereka bisa menembusnya dengan memperbaiki diri. Ya, semua kita juga termasuk yang mudah-mudahan senantiasa diberi petunjuk Allah agar terhindar dari sifat-sifat takabur tadi. Mungkin sebagai tambahan, bagaimana kita bisa menghindari sifat takabur? Nah, ini tentu kita tidak ingin dong dari yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi kita ada terdapat pada diri kita. Nah, untuk menghindari sifat takabur itu adalah pertama kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa menyadari akibat yang ditimbulkan oleh sifat takabur. Ya, kita memahami bahayanya sifat takabur sehingga kita bisa terhindar dari sifat takabur tersebut. Yang berikutnya kita senantiasa mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Kemudian lagi kita memperbanyak amal ibadah kita hingga kita dapat terhindar dari sifat takabur. Kemudian lagi menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengarah ke perbuatan yang maksiat. Selanjutnya kita berusaha senantiasa memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kalaupun pernah kita bersifat takabur karena meremehkan orang lain, kita segera memohon maaf kepada orang yang telah kita remehkan, kita merasa sombong tadi, kita mohon maaf. Dan terakhir kita bagaimana senantiasa menyadari akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik,
mungkin itu aja yang pagi ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau ingin menambahkan silahkan, ataupun ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti kalau ada yang tanya dan saya nggak bisa jawab, ada Pak Ustaz Rahmat yang bisa menjawabnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan sekali lagi ada ya manfaatnya, dan kalau ada yang benar itu insya Allah datangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah itu dari diri saya, dan saya mohon ampun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, dari sini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang mau nambah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra, silakan yang mau nambahin. 7 yang menyebabkan takabur. Yang dari Imam Ghazali, ya, takabur karena ilmu pengetahuan, merasa paling pintar lah gitu kan. Tapi kalau Pak Chandra peluangnya paling pintar di lingkungan kita, ya wajar. Tentang madu ya, nggak ada ini. Boleh dong, sombong dikit, lebah, gue ada ilmunya katanya kan. Mana madu yang asli, mana yang nggak asli gitu kan. Pasti tahu. Kemudian yang kedua, takabur karena ibadah, amal soleh, merasa paling paling tekun, paling apa gitu. Ketiga apa tadi? Takabur karena keturunan. Nih, darah biru. Kita masih darah merah. Yang keempat, takabur karena harta. Selfie di samping apa tadi? Land Cruiser misalnya. Padahal punya orang gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau punya dia sendiri gitu, punya orang aja masih gitu. Kemudian yang kelima, takabur karena keelokan, kecantikan bisa jadi. Kemudian yang keenam, takabur karena kekuasaan. Fir'aun itu kan. Kemudian karena takabur karena merasa karena kaum atau golongannya lebih banyak gitu. Mungkin ada yang nambahin, yang ke-8 mungkin ada. Udah cukup? Ya monggo. Silakan yang nambah lagi. Biasanya ini Pak posisinya jauh banget biasanya Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon dijelaskan dengan beberapa perbedaan antara iri, dengki, ria, takabur, sombong, dan ujub. Ya termasuk ada Iri, dengki, ya, ria, takabur, sombong, dan ujub. ujub. Ujub juga. Ya. Udah. Iri, dengki itu kayaknya udah serangkai biasanya. Oh, jangan merasa sikap iri dan dengki. Sombong, apa sih? Ria, ujub. Wah, ini berat nih pertanyaan ini aku lempar ini kalau gini. Kalau iri itu ada yang dibolehkan ya, masalah ada yang dibolehkan iri pada orang yang punya harta tapi dimanfaatkan untuk yang hal yang sedekahnya banyak, iri karena ilmunya boleh karena dia ini gitu. Tapi kalau iri negatifnya mungkin ya bagaimana kalau saya ingat yang paling gampang itu rumus yang disampaikan oleh AA Gim. Itu paling gampang. Ya. Bagaimana kita merasa senang melihat orang lain susah, merasa susah melihat orang lain senang. Nah, itulah kalau kita merasa dalam hati kita ada perasaan iri dengki itu, wah tetangga gue ini punya ini, gelisah, beli kulkas baru gelisah. Jadi susah melihat orang lain senang tuh. Tapi senang melihat orang susah.
rasain lu bisa gitu, tabrakan lu, kecelakaan lah. Jadi rumus gampangnya gitu. Jadi iri itu sesuatu yang negatif. Harusnya kan bagaimana kita merasa senang melihat orang lain senang, susah ikut merasa susah melihat orang lain susah. Empati kita itu ada pada saat yang gitu. Nah, ini yang saya tahu rumus yang gampang dari gitu. Jadi itulah ada perasaan iri dalam diri kita itu kalau kita merasa susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Nah, itulah rasa dengki. Bagaimana kita membalikkan hal ini supaya kita saat orang lain senang kita ikut senang, susah melihat orang lain susah. Itulah yang masalah ujub itu, rasa apa ya, rasa ujub itu kayak ya riak ya. Mungkin Pak Ustaz Rahmat lah yang mungkin lebih ada ini. Monggo Pak Rahmat bantu. Ujub itu yang mirip-mirip dengan sombong. Ujub itu kan serakah dengan ajib. Wah. Dirinya keren. Nah, itu ujub. Kalau misalnya sehari-hari orang-orang naik motornya biasa aja, di bukan itu di atas depan. Kayak gitu ya. Itu lebih merasa lebih keren lah ya. Itu adalah bibit dari nanti sifat sombong bibitnya. Kasih Pak. Ya, jadi kalau kita mungkin sombong tadi itu yang dari bahasa asalnya dari bahasa Arab ya, takabur artinya di Indonesia kan takabur artinya sombong, itu ya bahasa Arabnya takabbara ya takabbaru. Jadi sombong tadi, dan ini kunci yang inti dari masalah yang pagi ini kita sampaikan, itu yang harus kita hindari, karena itulah dalam Quran surat Al-Ghafir ayat ke-76 tadi yang menyebabkan tidak mungkin orang yang ada di dalam neraka itu akan kembali ke surga, karena dia sudah disebutkan dalam ayat ini kekal selamanya di neraka. Nah, penyebabnya tadi ya itu kata takaburnya tadi, sombong tadi. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat yang demikian. Amin. Ya, monggo Pak Anis. Kalau bicara soal iri dan sombong, kalau iri itu sebenarnya pengertian iri itu ada kekurangan. Saya merasa kekurangan, merasa diri saya kurang, dia lebih, itu saya iri. Itu. Tapi kalau sombong dia merasa diri lebih. Itu perbedaannya Pak. Nah kalau sombong di sini kan ada batasannya Pak. Kalau sudah takabur itu melebihi Tuhan. Sombong. Batas dia Pak. Dia mengangkat diri dia seolah dia hebat, tapi dia belum kalau masuk dalam kategori takabur. Soalnya tadi dikatakan bahwa dijamin orang sombong itu masuk neraka Kekal. Nah kalau jamin itu berarti kan yang udah mati ya, artinya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Beda kalau kayak hukuman koruptor, putusan 6 tahun, waktu 2 tahun, bebas. Beda kalau pengertian sombong tuh mungkin dalam kelompok masih kalau takabur kali Pak. Jadi kalau yang dijamin masuk neraka itu mungkin bagian dari yang takabur. Karena orang takabur itu dia mau lupa diri Pak ya. Lupa diri, dia menganggap dia paling hebat. Tapi kalau sekedar dia pura-pura sombong itu betul sombong Pak. Tadi Bapak bilang foto di mobil orang itu pura sombong Pak. Belum aku sombong. Kan pura-pura. Tapi kalau yang benar-benar memamerkan diri, kayak ya arti apa pengacara kita terkenal itu, badannya semua aksesorisnya bisa 3M pakainya dia pakai. Jam tangannya juga sama ya. Dia pamer Pak. Cincinnya bisa 3M pamer Pak. Jasnya aja dia pakai tuh sutra tuh, kadang itu pakai itu. Mungkin termasuk orang takabur. Mudah-mudahan kita pakai sarung aja lah insyaallah. Baik aja. Jadi ya Amin. yang pikir Bapak iri itu merasa kekurangan. Dan itu wajar Pak. Jadi belum masuk kelompok yang kategori yang
Ya benar tuh kata Pak Wahyu di jaminan jamin tidak masuk juga ya. Iya. Padahal intinya masuk neraka. Iya. Masa dibilang-bilang. Jadi kalau kita bukan orang sedikit lah berkaitan dengan apa itu takabur. Takabur adalah sikap terlalu sombong, ya, sikap terlalu sombong dalam berbicara sombong. Gua tahu anu, saya tahu Pak Anies punya Pajero, sebenarnya dia nggak tahu. Dia sombong diri. Gitu. Jadi berbicara terlalu sombong, takabur. Sedangkan sombong sendiri adalah sikap menyombongkan atau memamerkan sesuatu yang kita punya. Sombong. Gua punya Pajero 10 itu begini aja. Sombong. Bikin boga, bikin aja. Jadi ya kalau sombong itu berbicara terlalu ini Pak. Jadi memamerkan sesuatu. Sedangkan iri itu merupakan rasa cemburu atas apa yang dimiliki Orang lain. Wahyu punya kacamata hebat, saya nggak punya. Gua pengen punya seperti itu. Ya. Itu iri itu. Tapi juga iri pada baik. Saya iri dengan Pak Ahmad karena Pak Ahmad sudah hafal Al-Quran banyak. Saya iri saya ambil seperti Pak Ahmad. Dibolehkan. Terima kasih Pak Anies, Pak Batang. Ya tadi kalau dari secara bahasa itu tadi takabur itu bahasa Arab ya. Takabbaru itu artinya ya cuma sombong gitu bahasa Indonesianya gitu aja. Jadi kenapa sombong tadi menyebabkan seseorang itu kekal di neraka? Itu karena sombong itu pakaiannya Allah. Jadi hanya Allah yang boleh mempunyai sifat sombong. Begitu orang merasa sombong karena apalah penyebabnya tadi, ya itu akan menyebabkan orang tersebut dijamin kekal selama di neraka atau dijamin tidak masuk surga gitu. Jadi ya sekali lagi kita sama-sama bermohon kepada Allah agar kita bisa terhindar dari sifat yang demikian. Ya, silakan kalau ada yang lain. Saya tanya, jadi yang kalian tuju itu tuh hampir semuanya itu ada di sifat manusia. Iya. Nah, apakah manusia itu muslim atau non muslim gitu kan? Iya. Apakah misalnya sifat yang manusia yang sifat yang muslim itu nanti akan menjadi ada, walaupun dia terpetik sisa, karena manusia itu pasti ada sedikit sombong tuh ada iri itu ada. Apakah itu nanti akan menyebabkan dia kekal walaupun dia beribadahnya bagus misalnya gitu kan? Atau misalnya dia punya kepintaran dalam bidang IT, dia merasa sedikit lah ada sombongnya. Apakah dia akan menyebabkan kekal? Padahal yang rasa kita itu walaupun dia seorang yang Memang. segala macam lah gitu kan. Ya pahalnya banyak lah, tapi ada Iya. sedikit sombong. Kan manusia itu tidak akan dapat dari sombong itu. Terus yang kedua, yang saya dengar rasanya kalau orang yang tidak taat kepada Allah itu yang akan misalnya orang muslim misalnya itu yang akan di neraka karena dia muslim mendoakan Allah Tuhan itu tidak satu tapi ada dua atau tiga. Saya pikir begitu karena kalau tadi dengan 7 itu menjadi kekal tuh beri banget sih Pak. Dia main pergi kalau kan kabur dia. Gitu kira-kira yang saya jadi ingin sedap juga gitu. Ya bukan mungkin ya, sebaiknya orang yang sudah memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain malah itu menyebabkan dia semakin tawadu, harusnya begitu ya. Orang yang memahami tentang ilmu apa tadi IT ya justru keilmuannya tadi itu harusnya bukan menjadikan dia meremehkan orang lain. Ya mungkin orang lain tidak tahu masalah yang dia ilmu yang sudah dia miliki, tapi karena orang lain tadi belum mempelajarinya gitu, bisa jadi. Nah, justru saat itulah ilmu yang dia miliki tadi bisa menjadi jalan dia untuk semakin tahu dengan mengajarkannya gitu, menyampaikannya. Jadi kekayaannya banyak, ya boleh dong sombong kekayaan banyak, tapi seharusnya kekayaan yang banyak tadi justru
menyebabkan dia semakin mendekatkan diri pada Allah dengan harta yang banyak tadi, dia mungkin menginfakkannya, sedekahkannya gitu. Bukan makin menjauhkan dia dari apa? Dari Allah gitu. Jadi dari 7. Yang dimaksud di Pak Chandra tadi maksud jadi 7 bagian ini kan standar. Iya. Yang tidak selalu berlebihan, Iya. ya sah-sah aja Pak. Ya mungkin. Boleh kita sombong boleh Pak. Tapi yang tidak boleh menyombongkan diri Iya. tidak boleh Pak. Artinya apa-apa yang berlebihan itu yang dikatakan kelompok yang dikatakan Pak Yu tadi itu jaminan tidak masuk. Seperti kalau Pak Chandra sekedar segi sombong, dia punya kepintaran soal madu, wajar Pak. Harus sombong Pak. Enggak sombong. Tapi semakin tawadu. Ya, mungkin ini tambahan dari saya tadi ada apa ya? Cara menghindarinya tadi. Ya kan? Ya kita mungkin memiliki kelebihan-kelebihan tadi, tapi supaya terhindar dari yang 7 sifat-sifat apa tadi yang menyebabkan takabur tadi, ya ada juga untuk menghindarinya, cara yang menghindari sifat takabur tadi, itu mendekatkan diri kepada Allah, ya menyadari akibat yang ditimbulkan karena sifat takabur, mensyukuri nikmat Allah, memperbanyak ibadah, menjauhi sifat maksiat, perbuatan maksiat, memperbanyak istighfar, menyadari kekuasaan Allah ya. Jadi itu yang untuk membentengi kita dari sifat, agar terhindar dari sifat takabur ya. Sekarang kalau yang Ustaz, saya nggak mau juga sesuatu yang Ustaz di TV atau apa segala macam, dia memperdagang, istrinya bisa ada lebih dari 1, terus rumahnya banyak, nah itu gimana? Pak Yurman nih, Pak Yurman, silakan. Memang segala sesuatu orang terlebih dari yang lain itu tipis sekali dengan dia akan bersombong. Terserah mau dia pintar, mau dia kaya, Cantik tuh kan. Selama itu dia tawadu, rendah hati, menyampaikan kalau ilmu diberikan, kalau kaya dikeluarkan zakatnya, hak-hak orang miskin, mungkin itu dia tidak mungkin tidak. Memang orang yang lebih dari orang lain, kecenderungan itu tipis, kecenderungan sombong. Itu kecenderungan lebih besar, dia akan menyombongkan diri. Disitulah perannya agama, perannya Islam. Iya. Menyadari diri. Itu yang pertama. Yang menarik ini, saya agak terbalik dari teman-teman sampaikan. Dan saya kadang-kadang suka ke anak saya sampaikan. Ada orang sukses gitu ya, Bang Habibie sukses dalam hal teknologi. Saya hanya bilang, kenapa kamu nggak bisa jadi Habibie? Dia bisa, dia harus belajar rajin. Tekun. Ya, kita kan itu sebenarnya kan Motivasi. Motivasi. Iya. Bukan saya Bukan iri nih. Pak Habibie, enggak. Saya Iya. nggak iri gitu loh. Tapi kan kalau orang lain, oh iya memang iri nih. Pak Habibie. Ada yang begitu kan? Banyak, saya kira itu banyak di keluarga. Atau contoh kecilnya, ada di kelas anak yang dari juara 1, kalau zaman dulu kan masih Iya. juara, katanya sekarang udah nggak ada ranking 2. Siapa tuh ranking 1 tuh, kenapa kamu nggak bisa? Iya. Hal-hal seperti itu. Tapi situ saya pikir tidak dalam konteks iri saya melihatnya ya, cuman itu akan Motivasi. sebagai mendorong anak ini ingin belajar, ingin berusaha bagi ekonomi, ingin bekerja keras. Mungkin itu yang sebagai tambahan aja. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Terima kasih Pak. Mana? Namanya sebelum jawab. Ya. Enggak dijawab, enggak pertanyaan. Iya, monggo Pak Aleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Chandra juga agak bingung juga kan. Semuanya sombong dimasukkan kekal. Manusiawi, sombong. Ya, tadi betul, semuanya betul sebenarnya pemikirannya gitu. Cuman tadi emang cluenya belum semua barangkali. Cluenya satu saja sebenarnya sih, nggak pernah berlebihan. Maksudnya panggilan Pak Amin. Sesungguhnya di dalam Al-Ghafir ayat 43 memang disebutkan itu. Jadi yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang berlebih. Tadi
mempromosikan IT-nya hebat gitu kan, jangan berlebihan gitu. IT semua boleh sebenarnya, kita memperlihatkan itu boleh. Kan kita bersedekah aja kan boleh diperlihatkan, boleh sembunyikan. Sembunyi, diam-diam. Diperlihatkan bukan dalam rangka kesombongan, tapi dalam memberikan pelajaran. Iya. Jadi sesuatu itu tidak boleh berlebihan sebenarnya. Jadi boleh pada diperlihatkan rumahnya ada 5, ada 10, nggak apa-apa gitu. Boleh. Tapi yang berlebihan gitu ya. Kan ada ukurannya bagi orang yang tidak punya, dia bisa memperlihatkannya mungkin cuma bisa memperlihatkan kebaikannya saja gitu. Tapi bagi orang yang punya, dia memperlihatkan rumahnya bagus, mobilnya bagus, tanahnya luas, kan. Tapi semua itu untuk kebaikan. Jangan wah aku gitu kalau itu lebih kalau itu namanya kalau itu kayak aku gitu. Itu aja barangkali Pak. Jadi tambahannya saya mungkin itu saja. Jadi kita memang sudah ada Allah menyampaikan, kita hanya selalu saja nggak boleh berlebihan dalam sesuatu. Iya. Iya. Artinya Ya, makasih. kita kan nggak boleh berlebihan Pak. Baik. Nggak boleh juga gitu. Ya baik Pak Yurman, Pak Aleh, tambahan lagi tadi buat kita. Ya mungkin kalau kita masalah tidak boleh berlebih-lebihan tuh artinya bermegah-megahan, misalnya tuh kita suka baca surat Al-Hakum At-Takasur ya itu kan, sehingga orang bermegah-megahan itu bisa sampai bahkan bukan apa sampai ke Al-Hakum At-Takasur hatta jurtumul makobir, sampai menjelang apa istilahnya, udah menjelang masuk kubur aja masih gitu, udah usia di atas 70-80 udah istilahnya kalau orang bilang ya udah bau tanah aja masih bermegah-megahan itu. Al-Hakum At-Takasur tadi bolehlah kita renungkan ayat itu sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan yang seperti itu gitu. Mungkin waktunya udah cukup. Anto nambahin lagi nih. Sebenarnya manusia diciptakan itu ada potensinya, potensi untuk berbuat baik sama potensi untuk berbohong. Iya. Biasanya yang nipasin itu makhluk yang paling sombong. Nah. Makanya ada tujuh tadi caranya. Ya, istighfar. Jadi kalau misalnya mau punya dia berlebihan memperlihatkan itu karena mungkin didorongkan dari situ. Oh iya. Itu yang mesti dikontrolin Pak. Jadi kalau misalnya gimana kita terhindar dari sifat yang sombong, sifat yang terhindar hawa iblis, itu tadi ada yang mau sampaikan tadi macam ya, punya ilmu di apa namanya Amalkan. Itu karena memang kita punya potensi Pak untuk berbuat baik dan sekaligus berbuat baik gitu. Hanya kita itu tadi aja ya berlindung kepada Allah ketika kita lagi dipanasin gitu untuk berlebihan. Jadi begitu kita udah berlebihan itu urutannya tadi jadi sombong, jadi apa gitu. Kira-kira yang perlu kita perhatikan ya itu tadi. Ketika hati kita atau apa kita yang udah dikipasin sama yang maha sombong gitu kan, misalnya yang maha sombong kan sebenarnya Allah ya. Iya, pakaian Allah ya. Makhluk yang paling sombong itu dia tadi kan. Dia bisikin kita. Yang lain cuma sholat 5 waktu, Anda udah 7 waktu. Udah, yang lain cuma punya ngasih apa sedikit kamu masih banyak. Itu yang udah mulai tuh. Oh iya ya. Riaknya ada yang ngipasin tadi ya. Terima kasih Pak Anto ya, tambahan lagi ya, kita ingatkan pada surat apa? Asam ya. Fujur hawa takwa ya, sifat ya, jadi sifat fujur dan takwa tadi ya. Kalau memang potensi ada diri kita itu bersifat memang itu Allah tetap ciptakan kita di dalam diri kita itu ada sifat fujur dan takwa ya, kita
usahakanlah kita selalu berada di jalan yang takwa tadi, tidak fujurnya gitu. Jadi jangan cara seperti ini bergaul dengan kawan-kawan yang kita bisa mengarahkan kita menambah ketakwaan kita gitu kan, memotivasi kita semakin. Kalau tadi orang lain masih melaksanakan sholat 5 waktu, nah bagaimana kita bisa meningkatkan jadi 7 waktu minimal tadi apa? 7 waktu itu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan? Nah, mungkin bisa kita menjadi 7 mungkin witir, tahajud. Kalau 8 duha gitu. Nah, jadi 8 waktu ya kan? Witir, tahajud, duha. Witir itu kan gampang witir itu. Habis sholat isya langsung kita bisa witir. Ya kan? Enggak usah nunggu ngerjain tahajud malam dulu. Kalau tahajud ya kita kan kadang-kadang nunggu bangun malam, tengah malam apa gitu kan. Mungkin agak berat lah memang tahajud itu memang sesuatu amalan yang memang makanya nilainya itu luar biasa tinggi gitu. Maqama mahmuda gitu. Allah itu akan mengangkat kamu ke tempat yang maqama mahmuda, yang terpuji gitu. Jadi kalau witir kan biasa tarawih, kita habis sholat tarawih biasanya langsung witir ya. Kalau di saat di luar bulan Ramadan ya selesai isya, kalau bisa ya witir, nggak bisa 3 ya 1 rakaat selesai witir, kita bisa tambah tadi 1 waktu lagi witir. Tahajud ya mudah-mudahan bisa dibangunkan. Nah, kalau duha pada saat senggang kita di antara setelah matahari terbit sampai menjelang zuhur masih bisa nggak bisa 2 rakaat aja udah selesai kita sesuai dengan hadis Rasul. Sedekah di sendi-sendi kita itu ada berapa ratus, 300 berapa sendi. Nah itu dengan 2 rakaat duha itu udah sedekah dari tubuh kita gitu. Baik, demikian mungkin ada lagi? Cukup? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.